Bangga Magelang berikan solusi. Ruang rambutnya Wong Magelang merumuskan visi di Magelang TV. Hanya di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Selamat jumpa pemirsa, bagaimana kabar Anda? Di tengah pusaran pilkada yang akan segera berlangsung di akhir tahun 2020 ini, masyarakat banyak mempertanyakan bagaimana posisi pers saat ini. Apakah idealisme, netralitas juga akan terus ditegakkan? Dan bagaimana pula seharusnya pers berpijak di tengah pusaran politik, di tengah iming-iming jabatan dan juga kue-kue yang menggiurkan? Pemirsa, Bangga Magelang edisi spesial hari ini akan menghadirkan sosok yang spesial. Beliau adalah Bapak Dr. Teguh Hadi Prayitno, Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia. Bersama saya Putra Madani, pemirsa, inilah Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Bangga Magelang berikan solusi. Ruang rambutnya Wong Magelang merumuskan visi di Magelang TV. Hanya di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Baik pemirsa, dengan topik kita hari ini, idealisme jurnalistik di tengah pusaran Pilkada 2020, kita akan langsung ngobrol bersama beliau langsung di aplikasi Zoom. Halo, apa kabar Pak Hadi? Atau panggilannya siapa ya Pak, biar lebih akrab? Panggilannya Mas Teguh aja toh, sesama jurnalis kan. Baik. Mas Teguh, kita membahas bagaimana idealisme jurnalistik di tengah pandemi. Kita tahu bersama di mana peran media massa, peran pers menjadi sangat penting dalam berdemokrasi, dalam mewujudkan demokrasi di Indonesia. Menurut Mas Teguh sendiri, apa sih yang menjadi hal penting dalam dunia pers untuk menjaga idealisme di tengah Pilkada 2020? Terima kasih Mbak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salam. sejahtera untuk kita semua. Salam untuk para pemirsa dimanapun Anda berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun pandemi 19 ini belum jelas kapan berakhirnya, semoga kesehatan dan kebahagiaan serta keceriaan selalu menyertai kita bersama. Terima kasih Mbak Putri atas waktunya. Jadi kalau kita melihat atau merujuk di Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999 ada 4 fungsi pers, yaitu sebagai fungsi informasi, kemudian fungsi hiburan, kemudian yang ketiga ada fungsi pendidikan, dan yang terakhir itu ada fungsi sebagai kritik sosial. Nah, dalam konteks pemberitaan pilkada ini, tentu yang paling dekat dengan 4 fungsi itu adalah fungsi informasi, pendidikan, dan kritik sosial. Tentu saja yang paling lekat biasanya itu yang dipersoalkan oleh publik adalah kritik sosial. Kenapa kritik sosial? Karena media massa atau pers ini punya tanggung jawab besar terhadap kepentingan publik atau kepentingan masyarakat yang lebih besar. Oleh karena itu, kunci dari media massa adalah netralitas. Nah, ketika kita bicara netralitas, Mbak Putri, tentu harus ada satu semangat bersama. Semangat bersama itu bukan hanya para jurnalis yang ada di lapangan, tetapi harus ada semangat netral dari newsroom itu sendiri, kebijakan redaksi itu sendiri. Jangan sampai kawan-kawan yang ada di lapangan dituntut untuk netral, sementara kebijakan redaksinya tidak netral. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Tentu banyak hal faktornya. Ada karena pemilik medianya sendiri juga bagian dari orang yang terlibat di dalam politik praktis, atau dia berada di partai politik. Tentu media massa tersebut terkadang ini menjadi tidak bisa netral. Saya kira itu Mbak Putri. Iya betul, banyak sekali kita jumpai ya, tidak dipungkiri memang di tengah kondisi jelang pilkada ini juga
banyak yang mempertanyakan, masyarakat mempertanyakan bagaimana keberpihakan pemberitaan dalam salah satu pasangan calon ataukah bisa dengan netralitas gitu. Bagaimana pula media massa menjadi salah satu tempat untuk memberikan informasi tadi yang seperti Mas Teguh sampaikan, bagaimana mereka mengerti dan juga mengawal langsung begitu ya, bagaimana calon-calon yang diusung ini sehingga sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat gitu. Tapi terkadang itu sulit mungkin ya, tidak mudah dilakukan karena di mana sebagai jurnalis ketika di lapangan juga ada kaitannya dengan kesejahteraan juga. Bagaimana harus bertindak? Iya, Mas Teguh. Bagaimana menurut Mas Teguh? Ya, betul. Kemudian di pasal berikutnya di dalam Undang-Undang Pers setelah 4 fungsi tadi ada fungsi berikutnya yaitu pers atau media massa ini sebagai lembaga ekonomi atau tempat memang tempat institusi untuk bisnis. Jadi pers itu diperbolehkan untuk bisnis. Nah, oleh karena itu terkadang jarak antara bisnis dan idealisme ini terkadang menjadi sangat sulit sangat sulit dipisahkan. Nah, oleh karena itu kejujuran dari redaksi, kejujuran dari institusi media ini sangat diperlukan. Makna dari kejujuran itu adalah begini. Ketika media massa tersebut sedang menayangkan tayangan itu berita, ya kita harus sangat amat netral dan tidak boleh pemberitaan itu berpihak ke salah satu pasangan calon. Dalam konteks pilkada di Jawa Tengah ini setidaknya ada 21 pilkada di Jawa Tengah ini. Baik pemilihan bupati maupun wali kota. Nah, pemberitaan itu tentu harus netral. Nah, kita jangan hanya melihat tayangan televisi saja. Yang namanya pers itu ada koran, ada cetak yang terdiri dari koran, majalah, kemudian ada online, kemudian ada elektronik, yaitu televisi dan radio. Nah, tentu tanggung jawab netralitas itu bukan hanya di televisi saja, di semua media massa atau pers harus punya tanggung jawab yang sama. Saya balik lagi seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa ketika pemberitaan itu terkait dengan berita atau produk pers, maka harus sejujur mungkin. Nah, tetapi ketika itu tampilan merupakan advertorial atau iklan, harus jelas bahwa itu adalah produk iklan. Ketika iklan dan berbayar, itu sah-sah saja media massa menerima iklan dari calon. Tentu ini harus sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan KPU. Gitu. Nah, ketika menayangkan atau menampilkan atau memberitakan atau memuat berita tentang advertorial atau apapun namanya, harus bisa dibedakan mana itu produk pers, mana itu berupa iklan. Nah, tentu biasanya bagi para calon yang cerdas, itu biasanya dia tidak suka ditulisi itu advertorial. Pengennya adalah dia membayar, tetapi kemasannya adalah news, kemasannya adalah berita. Nah, ada beberapa media yang itu tidak bisa ditawar. Ada sebuah media yang dia tidak bisa ditawar, dia tetap harus menampilkan advertorial di akhir tulisannya. Karena harus dibedakan antara berita dan advertorial. Tentu ini tidak bisa berlaku untuk semua media. Kadang ada media yang di dalam kebijakan redaksinya itu memang memperbolehkan berita berbayar. Nah, terkadang publik atau masyarakat melihatnya bahwa, loh, media massa itu kok berpihak, itu kok tidak memberikan ruang yang sama terhadap calon, gitu ya. Itu jadi tidak berimbang pemberitaannya, tidak cover both side. Kemudian masyarakat menghakimi media tersebut ini media partisan. Sebenarnya masyarakat itu punya hak untuk memilih. Kalau tayangan televisi dia bisa pindah channel ketika tayangan itu sudah pemberitaan, maksud saya tayangan berita itu sudah tidak netral. Online demikian juga, dia tidak usah like dan kalau perlu tidak usah dibuka lagi karena dia itu sudah tidak berpihak. Kalau koran tentu saja tidak usah dibeli. Nah, itu dari sisi masyarakat. Tapi dari sisi pers, saya sekali lagi dari kawan-kawan jurnalis, tentu disinilah diperlukan
ini loh, diperlukan kejujuran dari kita semua untuk bersifat netral. Tapi sekali lagi kendalanya itu justru bukan faktor eksternal, kendalanya justru faktor internal di media masing-masing yang dia punya kepentingan bisnis, tetapi juga harus memberitakan pemberitaan yang netral. Nah, terkadang disitulah terjadi tarik ulur kepentingan. Terlebih lagi Mbak Putri menyampaikan bahwa era sekarang memang media massa ini mau tidak mau hidupnya ini berasal dari iklan. Ketika iklan itu adalah iklan produk, tidak ada masalah. Tetapi ketika iklan ini menyangkut tentang calon kepala daerah, tentu ini kita harus berhati-hati. Nah, saya kira itu. Nah, tinggal koordinasi dengan KPU, regulasinya seperti apa. Kalaupun regulasinya sudah ditetapkan, sekali lagi kembali ke kebijakan redaksi. Saya beberapa kali menyampaikan bahwa idealisme pers itu terkadang dimatikan oleh kebijakan redaksinya sendiri-sendiri. Bahkan menurut saya sebenarnya bukan kebijakan redaksi, kebijakan perusahaan yang lebih tepat. Karena perusahaan menetapkan ada iklan yang berbarter dengan sekian kali pemberitaan. Nah, ini kan repot banget kalau sudah begitu. Dia pasang iklan 4 kali dengan bonus 3 pemberitaan. Nah, kalau sudah begini ini beritanya pasti tidak netral. Iya. Mas Teguh, Apakah nanti itu kita salah bahas ketika lagi. Gimana, Mbak? Kita bahas Mbak lagi Putri, sejenak, kita break. Nanti ini banyak sekali ternyata tantangan-tantangan bukan hanya eksternal tetapi lebih ke internal. Sesaat lagi pemirsa tetaplah bersama kami di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. JPM Stream, sebuah aplikasi Play Store yang memudahkan kamu untuk menyaksikan program terbaik dari 30 TV jaringan Jawa Pos TV. Jawa Pos TV, JTV, Padang TV, Simpang 5 TV, Kawanwa TV, Nirwana TV, BTV, Pon TV, Magelang TV. Get your JPM Stream apps now. Pemirsa masih bergabung bersama kami di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang, dan masih ngobrol bersama Mas Teguh, Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Jawa Tengah. Mas Teguh tadi banyak menceritakan ternyata tantangan dalam dunia jurnalis itu bukan hanya kue dari eksternal, tetapi juga bagaimana kebijakan internal sendiri ada begitu. Silakan dilanjutkan. Saya lanjutkan ya. Nah, oleh karena itu beberapa kawan di organisasi kewartawanan, dalam hal ini IJTI, sering juga mendiskusikan perihal-perihal ini gitu. Jadi kami yang ada di lapangan bisa aja tetap mempertahankan idealisme pers, tetap kami memberikan pemberitaan yang berimbang. Toh pada akhirnya yang menayangkan atau yang memuat atau yang mengeluarkan, mempublikasikan kemudian menerbitkan, kalau di online yang menaikkan dan di televisi yang menayangkan, radio yang mengudarakan, toh kebijakan dari redaksi. Jadi kalaupun kawan-kawan jurnalis yang ada di lapangan bermain-main untuk tidak netral, sebenarnya dia hanya bisa memproduksi tapi tidak bisa menuangkan dalam sebuah karya karena ada saringan yang ada di redaksi. Oleh karena itu, ketika bicara tentang netralitas, itu netralitas dari hulu sampai hilir. Netralitas dari kawan-kawan yang di lapangan saat melakukan peliputan, kemudian saat produksi, kemudian ketika penayangan. Nah, bisa jadi berita itu tetap netral, tidak ada masalah. Nah, yang jadi masalah adalah ketika kebijakan perusahaan itu sudah berbarter dengan iklan yang kemudian mendapatkan servis pemberitaan sekian kali. Oleh karena itu ada istilah yaitu adalah liputan wajib. Nah, begitu kan, sering kan? Ini liputan wajib karena sudah berbarter dengan iklan. Nah, ketika sudah seperti itu, tentu karena itu istilahnya tugas negara, dalam tanda petik ya, tugas negara maksudnya tugas kantor. Istilahnya kan tugas negara kalau kawan-kawan sering menyebut. Tugas kantor,
maka sudah tidak bisa mengelak lagi, harus melakukan peliputan itu. Terlebih lagi, terkadang permintaannya liputan bukan sekedar peristiwa, tetapi tentang profil. Nah, idealnya dalam tayangan media, itu profil kan harus semuanya diberi ruang yang sama. Kalau ada calon dua, maka dia diberi kesempatan dua-duanya diprofilkan. Tentu ketika calonnya hanya satu, tidak mungkin profil calon, kemudian profil orang kosong, gitu kan tidak ada. Ya. Tapi ketika calonnya lebih dari satu, tentu keberimbangan ini menjadi sangat amat penting. Sekali lagi, ini adalah kuncinya adalah kawan-kawan di lapangan, kemudian di newsroom-nya sendiri, kebijakan redaksi, dan yang terakhir adalah kebijakan dari perusahaan. Justru yang kebijakan yang dari perusahaan inilah yang sebenarnya kekuatannya sangat dahsyat sekali untuk menentukan independensi dari sebuah pers atau sebuah media massa. Begitu, Mbak. Ujung tombak independensi kemudian berarti Ya, seperti apa yang tadi disampaikan Mas Teguh ya, di mana memang banyak sekali hambatan-hambatan yang ada, khususnya hambatan internal, mungkin kalau saya boleh bilang sebagai hambatan struktural begitu. Lalu seperti apa? Bagaimana kita harus mengatasi hambatan tersebut, Mas Teguh? Silakan. Ya, terima kasih. Terima kasih Mbak Putri. Jadi saya ini kan pernah jadi jurnalis di era Orde Baru. Ketika era Orde Baru, itu tantangan terbesar itu adalah dari faktor eksternal. Ada institusi negara, ada swasta, ada bahkan preman, itu bisa mengintervensi media. Ada media yang akan terbit, besok pagi malam hari didatangi, layoutnya diganti karena tidak menghendaki ada pemberitaan tersebut. Kemudian kekerasan terhadap pers, terhadap jurnalis, maksud saya, di lapangan itu cukup tinggi, meskipun sekarang juga masih ada. Nah, kemudian di era reformasi, tantangan itu justru terbesar dari faktor internal perusahaan pers. Kenapa di Orde Baru dari eksternal? Karena pada masa lalu pers jumlahnya tidak terlalu banyak, aturannya sangat ketat. Ada SIUP untuk mendirikan pers, surat izin usaha penerbitan, dan sebagainya. Persyaratannya sangat ketat sehingga pers itu sangat terseleksi dan jumlahnya sedikit. Nah, ketika reformasi, ketika semua orang bisa membuat media massa, rivalitasnya semakin kencang, media massa semakin banyak, justru tekanan terberatnya itu dari faktor internal. Dari perusahaan pers untuk bisa survive, menghidupi perusahaannya. Nah, ketika survive itu, maka tekanannya justru munculnya dari dalam, dari para jurnalis yang dia mencoba mempertahankan idealisme persnya, terkadang dia harus berhadapan dengan kebijakan-kebijakan redaksi. Nah, kurang lebih antara lain begitu. Berikutnya misalnya kesejahteraan para jurnalis yang mohon maaf belum begitu layak, gitu kan? Beberapa tentu, tidak semua. Sekali lagi saya katakan tidak semua. Ini menjadikan kemudian redaksi terkadang atau perusahaan terkadang membiarkan para jurnalisnya yang di lapangan ini dia tidak bisa mempertahankan idealismenya yang di lapangan. Kemudian perusahaan persnya juga sama. Dia bagaimana menghimpun dana sebesar-besarnya dengan membarter misalnya iklan ditambah bonus pemberitaan dan sebagainya. Sesungguhnya itu sebenarnya tidak boleh, harus dipisahkan mana sebagai perusahaan yang sedang mencari iklan, mana perusahaan pers tersebut sedang menjalankan fungsi persnya atau fungsi sebagai media massa. Nah, tantangan terbesarnya adalah apa solusinya? Solusinya ya ini harus menjadi satu kesepakatan bersama atau satu tekad bersama. Sebenarnya semua hal itu kan sudah tertulis, sehingga ini bagaimana tekad dan semangat ini bisa diimplementasikan dan dipraktekkan di dalam berdemokrasi saat ini, khususnya di dalam menyambut pesta demokrasi, di dalam menyampaikan pemberitaan-pemberitaan pilkada, Mbak. Baik, nanti kita kembali lagi Mas Teguh setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, nanti masih akan ngobrol dengan topik kita hari ini, idealisme pers di tengah Pilkada 2020. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Bangga Magelang, ruang rebuknya Wong Magelang. JPM Stream, sebuah aplikasi Play Store yang memudahkan kamu untuk menyaksikan program terbaik dari 30 TV jaringan Jawa Pos TV.
Jawa Post TV, JTV, Padang TV, Simpang 5 TV, Kawanwa TV, Nirwana TV, BTV, Pon TV, Magelang TV. Get your JPM Stream apps now. Pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami di Bangga Magelang, ruang rebuknya Wong Magelang. Masih dalam bahasan idealisme pers dalam pusaran Pilkada 2020. Tadi sempat dijelaskan bagaimana mengatasi dan juga hambatan-hambatan. Lalu ada satu isu yang mungkin menarik juga di saat ini nih Mas Teguh, di mana digital platform semakin naik ya kan, banyak media-media baru bermunculan, di mana akhirnya citizen journalism, kalau boleh dibilang, banyak juga ikut berpartisipasi aktif, bahkan tanpa perlu belajar jurnalistik. Mereka sudah bisa menjadi jurnalis di media atau di platform manapun begitu. Nah, dalam kaitannya ini bagaimana tantangan atau tetap beridealisme seorang jurnalis atau pers itu sendiri di tengah-tengah kondisi seperti ini, bagaimana menurut Mas Teguh? Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya ketika bicara tentang siapapun bisa menjadi jurnalis, saya tidak sepakat. Siapapun bisa menyampaikan informasi, saya sepakat. Karena beda antara penyampai informasi dan seorang jurnalis. Jurnalis itu harus memenuhi beberapa hal persyaratan yang harus dia penuhi. Pertama adalah harus ada institusi media massa yang menjadi tempat dia bekerja atau tempat dia bernaung. Kalau dia menjadi seorang jurnalis lepas, tentu memang karya-karya produk jurnalisnya itu pernah dimuat di media-media mainstream, media online yang berbadan hukum, kemudian media cetak yang berbadan hukum, disiarkan di televisi yang berbadan hukum, kemudian disiarkan di radio berbadan hukum. Sementara di era sekarang, di mana platformnya semakin banyak, ada namanya media sosial. Tentu kan berbeda nih dengan media massa kan. Ini ada media sosial dengan berbagai platformnya. Ada di YouTube, kemudian ada TikTok, kemudian ada Facebook, Instagram, Twitter. Semua orang bisa bermain atau menyampaikan informasi di sana. Bahkan kepala daerah atau calon kepala daerah sangat masif memanfaatkan media sosial ini untuk membranding diri. Itu luar biasa. Nah, apakah ini menjadi pesaingnya media massa? Kalau kita bilang iya, iya juga. Tetapi kalau kita mau berbicara tentang berita yang terverifikasi, itu adalah media massa. Karena apa? Karena ada institusi yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, banyak media-media sosial milik para calon misalnya, dia lebih suka mengunggah peristiwa yang sudah ditayangkan di media massa yang sudah terverifikasi oleh newsroom begitu ya. Tetapi sebagai sebuah sarana untuk menaikkan popularitas, bahkan menaikkan elektabilitas, itu media sosial memang tidak bisa kita pungkiri sangat efektif. Karena ada juga masyarakat yang merasa kecewa. Merasa kecewanya begini, kalau menunggu pemberitaan dari media mainstream, televisi, kemudian media online, kemudian cetak, sesuai dengan seleranya dia, masih tidak serta-merta bisa tertayangkan atau termuat. Oleh karena itu, melalui akunnya dia, bahkan akun officialnya calon misalnya, yang sudah terdaftar di KPU misalnya, dia bisa lebih leluasa menyampaikan informasi, lebih luasa menyapa para calon pemilih. Nah, ini hal yang tidak bisa kita hindari, faktanya memang seperti itu. Oleh karena itu, era sekarang di era konvergensi media, televisi, media online, kemudian radio, kemudian cetak, ini kan saling berkonvergensi, Mbak, ya. Apalagi Magelang TV ini kan juga bagian dari grup besar gitu kan, ada holding. Tentu informasi yang bisa diserap bukan hanya karya-karya jurnalistik televisinya Magelang TV saja, jaringan bisa, pemberitaan bisa
diserap. Nah, konvergensi media inilah yang justru akan menjadikan media ini semakin kuat. Bukan dalam rangka untuk saling berkompetisi dengan media sosial, karena Malah justru karena saling perubahan menguatkan ya mungkin. itu sesuatu. Kenapa? Malah justru menguatkan tadi seperti yang Mas Teguh. Menguatkan. Makanya di dalam undang-undang pers itu kan ada istilahnya kan di situ kan tertulis di pasal pertama definisi pers, ada produk lainnya. Menurut saya lainnya itu apa? Ya hal-hal yang itu bagian dari milik institusi pers tersebut. Misalnya akun Facebooknya Magelang TV, misalnya akun Instagramnya sebuah media terverifikasi, kemudian Twitternya, ini sarana untuk memviralkan informasi yang sudah diproduksi. Saya kira kalau kita juga mau masuk ke platform itu bukan saingan, tetapi itu justru memperluas spektrum informasinya, memperluas segmen pembaca, memperluas segmen pemirsa. Kalau misalnya tayangan lokal, televisi lokal hanya bisa dinikmati oleh orang-orang lokal, dengan terkonvergensi juga dengan media sosial, maka informasinya bisa semakin luas. Saya lihat di subscribe-nya beberapa media televisi kan ribuan itu. Mereka orang yang sudah terlambat menonton tayangan televisi bisa menikmati juga. Saya kira Magelang TV juga bisa kita nikmati di Semarang dan sebagainya sepanjang informasi itu memang sangat menarik. Tetap saja bagi saya, dan saya kira ini juga mewakili masyarakat, media sosial punya kelebihan, media massa juga punya kelebihan, dan sinergitas ini saya kira juga akan luar biasa. Tetapi kepercayaan publik tetap saja percaya pada produk pers, yang itu merupakan media massa yang terverifikasi. Itu, Mbak. Betul. Jika berbicara tentang kepercayaan publik tadi, kemudian juga dikaitkan dengan pers itu sendiri disampaikan oleh Mas Teguh. Seperti yang mungkin banyak dipertanyakan kalau jelang pilkada, tadi sempat saya sampaikan di awal bahwa netralitas dan juga idealisme pers itu yang menjadi pertanyaan semua orang. Lalu idealnya harus seperti apa, Mas Teguh? Di tengah mungkin banyak pemberitaan hoax, kemarin kami sempat membahas tentang itu ya, di mana tadi media sosial, digital platform semakin naik, pemberitaan hoax, kemudian ada pilkada, ada hate speech, ada banyak hal yang kemudian saling berkelindan begitu. Lalu idealnya, idealisme seorang pers seperti apa? Saya orang yang meyakini bahwa idealisme itu tidak identik dengan kemiskinan. Idealisme itu tidak identik dengan kemudian matinya sebuah institusi media massa. Dengan mempertahankan idealisme, media massa kita bertahan dengan idealisme, netralitas, publik akan semakin percaya. Kepercayaan publik akan tinggi. Oleh karena itu, ketika misalnya ini kan Magelang juga ada pilkada di Kota Magelang nih, gitu. Misalnya pemberitaan dari TV Magelang TV ini sangat netral, itu akan menjadi acuan orang Magelang sendiri. Wah, menonton di itu pemberitaannya netral dan sebagainya, daripada menonton televisi sebelah misalnya yang tidak netral. Nah, ketika kepercayaan publik ini tinggi, kemudian tingkat pemirsanya juga banyak, maka itu akan berimbas kepada kepercayaan pemasang iklan. Kemudian berimbas kepada kepercayaan calon untuk memasang iklan di media massa tersebut. Tentu dengan koridor dan aturan yang telah ditetapkan KPU. Nah, dengan kita pemberitaannya yang tidak bisa ditawar, bahwa berita kita tidak bisa dibeli, berita kita tetap netral, Pak, mohon maaf, ketika kami menayangkan berita, ya berita. Kami akan memberikan pemberitaan yang berimbang. Tetapi ketika Bapak masuk pada segmen iklannya di tayangan pemberitaan, silakan. Tidak apa-apa, akan kami beritakan. Nah, ketika pemirsanya tinggi, tentu itu akan berdampak juga pemirsa terhadap profil yang iklan menjadi juga cukup tinggi, gitu loh. Ya. Saya kira itu pasti akan beriringan. Sementara kalau kita atau media massa itu menjadi media massa yang murahan, yang tidak menjaga idealisme pers, tidak menjaga netralitas, publik juga akan menilai juga tidak bagus. Medianya buji misalnya begitu, medianya kurang kredibel misalnya begitu. Jadi kalau menurut saya idealisme ini tetap harus kita pertahankan, netralitas ini harus kita jaga, sehingga publik tercerahkan dengan informasi-informasi
yang memang itu sangat mereka butuhkan, ya. Sehingga ini akan mendukung proses demokrasi. Masyarakat akan memilih para calon pemimpin sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Sampaikan apa adanya, bukan merupakan polesan atau bukan sekedar permainan pencitraan yang itu bisa merugikan masyarakat 5 tahun yang akan datang. Jadi saya kira kalau dia kurang, sampaikan kurang, kalau lebih, sampaikan lebih. Jangan ditutup-tutupi kelebihannya, kemudian jangan juga hanya ditonjolkan kekurangannya, tetapi berilah porsi yang berimbang sehingga masyarakat akan memilih calon pemimpin yang sangat diidamkan atau sangat ideal untuk memimpin 5 tahun mendatang. Ada yang 5 tahun, ada di beberapa daerah yang 4 tahun, kalau kebijakan atau undang-undang pemilunya ada perubahan, tentu tidak semua daerah 5 tahun. Ada yang 5 tahun, ada yang 4 tahun. Saya kira itu, Mbak. Jadi tetap saja pers masih punya peran penting untuk ikut memberikan informasi yang sangat dibutuhkan masyarakat, informasi yang berimbang, informasi yang mendidik. Dan apabila terjadi kecurangan, sampaikan saja kecurangan itu apa adanya. Saya yakin masyarakat, publik akan membela media masa yang tetap menjaga netralitas. Iya, terakhir Mas Teguh, singkat saja yang ingin disampaikan kepada pers di Kota Magelang khususnya di tengah pusaran pilkada ya, sesaat lagi di akhir tahun ini. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat kepada kawan-kawan yang masih mempertahankan pilihan berprofesi sebagai seorang wartawan, kawan-kawan Magelang, para jurnalis yang ada di Magelang. Selamat menjalankan tugas, selamat menjalankan amanat mulia ini, tetap menjaga netralitas pers dan jayalah pers Indonesia. Jayalah pers Indonesia. Terima kasih banyak Mas Teguh sudah berkenan ngobrol bersama kami di Bangga Magelang. Selamat bertugas kembali dan salam untuk keluarga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Itu tadi pemirsa obrolan menarik tentang tema kita hari ini, di mana ternyata idealisme dan juga netralitas pers memang harus terus dijaga. Karena itu bisa menjadi salah satu acuan bagi masyarakat di luar sana untuk menjadi penentu memilih pemimpin kita masa depan. Saya Putri Rahmadani, sampai jumpa. Hanya di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang.